Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Zahra Sinaga dengan NPM 2002090060 dari kelas 4B PGSD Pagi ingin menjelaskan secara singkat mengenai sandi-sandi dalam pramuka. Sangat banyak yang kita ketahui sandi-sandi di dalam pramuka. Namun, pada video kali ini saya akan membahas 12 sandi dalam pramuka. Langsung saja yang pertama yaitu sandi koordinat. Sandi koordinat atau sandi merah putih. Disebut sandi merah putih karena sandi ini memiliki kata kunci merah dan putih, yang mana merah sebagai baris dan putih sebagai kolom. Dan di antara baris dan kolom tersebut diisi oleh huruf-huruf alfabet atau abjad. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Yang mana contoh pertama yaitu bendera. Nah, huruf B terletak di antara P dan E. Maka sandinya adalah PE. Dan E terletak di antara P dan H. N terletak di antara T dan A. Begitu seterusnya, sehingga didapatlah sandi dari kata bendera yaitu PE, PH, TA, PA, PH, IR, dan PM. Yaitu contoh yang kedua. Kacu, yang mana K terletak di antara T dan M, dan A terletak di antara P dan M, C terletak di antara P dan R, dan U terletak di antara H dan M. Maka dapat dituliskan sandi dari kacu yaitu TM, PM, PR, dan HM. Begitulah cara pengerjaan dari sandi koordinat atau merah putih. Selanjutnya yaitu sandi Napoleon. Sandi Napoleon ini berasal dari nama Napoleon Bonaparte, yaitu seorang kaisar di Perancis. Sebelum membuat sandi ini, kita perlu terlebih dahulu menghitung jumlah kata atau kalimat yang dapat dibagi menjadi 3 ataupun 4 bagian. Susunannya bisa dimulai dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Seperti contoh ini. Susunannya yaitu dari atas, belok ke kanan, dan naik ke atas, belok ke kanan, turun ke bawah, dan begitulah seterusnya. Maka kita dapat dari sandi tersebut yaitu pramuka tertinggi ialah presiden. Maka kita tulis kalimatnya yaitu pramuka tertinggi ialah presiden. Beginilah cara pengerjaan sandi Napoleon. Yang selanjutnya yaitu sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat untuk menentukan waktu tertentu sebagai patokan. Misalnya di sini kita menggunakan kata kunci jam 3 sama dengan A. Dan kelang 5 menit, jam 3:05 yaitu sama dengan B, jam 3:10 sama dengan C, dan begitu seterusnya. Jadi untuk membuat sandinya, seperti contoh yang pertama, pemuda, yang mana P adalah jam 4:15, E yaitu jam 3:20, M yaitu jam 4, dan begitu seterusnya. Mari kita kerjakan contoh yang kedua. Baju, B yaitu jam 3:05, A yaitu jam 3, J yaitu jam 3:45, dan U yaitu jam 4:40. Jadi seperti itulah cara membuat sandi jam. Lanjut, yang selanjutnya adalah sandi angka atau sandi nomor.
Sandi ini sering disebut oleh anggota pramuka adalah sandi yang paling mudah, hanya mencocokkan antara abjad dengan angka. Misalnya di sini kata kuncinya adalah A sama dengan 0, berarti B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai dengan Z. Seperti contoh yang pertama, kemeja. Didapat 10, 4, 12, 4, 9, 0. Dari mana ya? Nah, huruf K sama dengan angka 10. Huruf E sama dengan angka 4, huruf M sama dengan angka 12, huruf E sama dengan 4, dan huruf J sama dengan 9, dan huruf A sama dengan 0. Oke, kita kerjakan contoh yang kedua, yaitu topi. T, yaitu angka 19, O, angka 14, P, angka 15, dan I, angka 8. Begitulah cara pengerjaan sandi angka. Baik, yang selanjutnya yaitu sandi siput. Mengapa disebut sandi siput? Karena membacanya dengan cara berputar, menyerupai rumah siput. Dia berputar dari titik yang pertama, berputar-berputar seperti rumah siput. Jadi dari contoh ini kita dapat kalimat yaitu pramuka itu riang dan gembira. Pramuka itu riang dan gembira. Itulah kalimat yang tersusun dari sandi siput. Oke, yang selanjutnya adalah sandi semapur. Pada sandi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu gerakan-gerakan semapur. Jika kita belum mengetahui semapur, maka kita tidak akan bisa membuat ataupun menjawab sandi semapur ini. Seperti contoh, gambar ini sama dengan gerakan R. Sama kan? Dan gambar ini sama dengan gerakan A. Gambar yang ketiga, ataupun bentuk yang ketiga sama dengan gerakan atau gambar M, dan gambar yang keempat sama dengan gerakan semapur U. Maka didapat dari sandi tersebut yaitu kata ramu. Seperti ini, ramu. Oke, yang selanjutnya yaitu sandi N. Sandi ini menggunakan kata kunci N di setiap katanya. Untuk itu, dalam menjawab sandi ini, kita harus mencoret atau menghapus kata N di dalam setiap kalimat. Oke, kita kerjakan contoh ini. Kita coret kata N di setiap kalimat, agar kita mendapatkan kalimat yang sempurna. Oke, setelah dicoret, maka kita susun kalimat tersebut. Aku ada di sini. Sehingga kita telah menemukan kata aku ada di sini. Begitulah cara pengerjaan sandi N. Sangat mudah kan? Di Braille. Sandi ini sering digunakan seseorang kepada kaum tunanetra. Mereka bisa meraba titik-titik yang timbul pada kertas sehingga dapat membaca apa kalimat yang tertera pada kertas tersebut. Seperti contoh yang pertama yaitu menyerupai huruf K. Dan contoh yang kedua yaitu menyerupai huruf A. Dan yang ketiga menyerupai huruf M. Dan yang keempat menyerupai huruf U. Maka didapatlah dari sandi tersebut kata kamu. Begitulah cara pengerjaan sandi Braille.
Selanjutnya kita ke sandi Morse. Pada sandi Morse ini terdiri dari titik dan garis. Sebelum kita mengerjakan sandi Morse ini, kita harus tahu terlebih dahulu penulisan Morse. Seperti gambar ini, kita harus tahu huruf A itu terdiri dari titik dan garis apa, huruf B itu terdiri dari titik dan garis yang bagaimana. Oke, kita kerjakan contoh berikut. Yang pertama yaitu titik 3, melambangkan huruf S, dan yang kedua titik 2 melambangkan huruf I. Yang selanjutnya titik dan garis melambangkan huruf A, dan garis 2 dengan titik 1 melambangkan huruf G, dan titik dan garis melambangkan lagi huruf A. Maka didapatlah kata siaga. Begitulah cara pengerjaan sandi Morse. Yang selanjutnya yaitu sandi rumput. Sandi rumput ini juga berhubungan dengan Morse, yang mana segitiga yang menjulang kecil adalah sebagai titik atau tit, dan segitiga yang menjulang besar ke atas disebut dengan dat atau garis. Seperti gambar ini. Yang mana A dilambangkan dengan tit dat, yaitu segitiga kecil dengan segitiga besar, B segitiga besar dengan 3 segitiga kecil, yaitu dat tit tit. Oke, kita kerjakan. Yaitu soal ini. Yang pertama ini. Huruf apakah ini? Ini adalah huruf G. Lalu yang kedua yaitu membentuk huruf I dengan 2 segitiga kecil. Selanjutnya yaitu ini membentuk huruf R, dan ini membentuk huruf L. Sudah kita dapat kata girl. Selanjutnya 3 segitiga kecil yaitu membentuk huruf S. Dan yang selanjutnya terdapat tit dat yaitu membentuk huruf C. Dan yang selanjutnya 3 segitiga besar membentuk huruf O. Dan yang selanjutnya membentuk huruf U. Dan yang terakhir membentuk huruf T. Maka kata atau kalimat yang kita dapat yaitu girls' coat. Begitulah cara pengerjaan sandi rumput. Maka kita harus menghafal terlebih dahulu Morse untuk dapat mengerjakan sandi rumput tersebut. Yang selanjutnya yaitu sandi kimia. Sandi kimia adalah sandi yang berhubungan dengan Morse juga, namun menggunakan huruf vokal dan konsonan sebagai penulis. Dan membentuk seperti nama-nama senyawa kimia. Seperti ini. Sandi kimia merupakan pengembangan Morse di mana titik digantikan oleh huruf vokal A, I, U, E, O, dan strip atau garis digantikan oleh huruf konsonan B, C, D, G, H, dan seterusnya. Dan pemisah di antara huruf yaitu dengan tanda tambah dan menggunakan Morse. Seperti ini. H berarti tit. 02S, O2S yang berarti 2 kali tit, 1 kali strip atau dat. Maka didapatlah tunas muda. Maka itu kita mengerjakan contoh yang pertama, yaitu OH ditambah K, OH ditambah O2S. Maka kita dapat OH yang berarti tit dat, yaitu A, dan KOH yaitu berarti dat tit dat, yaitu K, dan O2S yaitu berarti tit tit dat yang berarti U. Maka dari sandi tersebut membentuk kata aku. Dan yang kedua kita membentuk sandi dia, yang mana D yaitu KO2 ditambah O2 ditambah
OH. Itulah sandi dari kata dia. Selanjutnya kita beralih ke sandi AZ, atau sandi dengan kata kunci A sama dengan Z. Yang mana A dituliskan dengan Z dan B ditulis dengan Y, atau begitupun sebaliknya, Z ditulis dengan A, Y ditulis dengan B, dan seterusnya. Seperti contoh yang pertama, yaitu bantu. B. Kebalikan dari B yaitu Y, dan kebalikan dari A yaitu Z, kebalikan dari N yaitu M, kebalikan dari T yaitu G, dan kebalikan dari U yaitu F. Oke, kita mengerjakan contoh yang kedua. Mula, M, yang berarti kebalikannya N dan U, kebalikannya F, L kebalikannya O, dan A kebalikannya Z. Maka dapatlah sandi dari penulisan sandi dari kata mula tersebut. Baiklah, sekian saja penjelasan singkat mengenai sandi-sandi dalam pramuka. Kiranya penjelasan saya dapat diterima dengan baik dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk pengerjaan sandi-sandi pramuka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.